Sobat Energi, pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, sebenarnya apa makna bela negara dalam kehidupan sehari-hari? Apakah hanya tentang mempertahankan NKRI dari ancaman militer? Atau ada makna lain yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya, bela negara bukan hanya tentang mengangkat senjata dari ancaman militer, tetapi juga kemampuan dari setiap warga negara untuk memiliki kesiapsiagaan bela negara untuk menghadapi berbagai ancaman dan isu kontemporer yang terjadi di masa kini. Untuk lebih memahami apa itu arti bela negara, yuk kita dengarkan pendapat dari narasumber-narasumber kita mengenai bela negara. Bela negara itu kan wujud kita mencintai negara ya, membela negara kita, NKRI supaya tetap utuh. Kemudian bagaimana kita itu bisa unggul dari negara lain dan tidak menjadi bangsa yang bangsa yang kuat lah ya. Menurut saya sendiri sih, bela negara itu aktif partisipasi langsung terhadap kegiatan-kegiatan sosial untuk menjaga seperti persatuan, kesatuan yang ada nilai-nilai di Pancasila. Nah, seharusnya setiap warga negara yang baik itu harus menjaga NKRI seperti halnya para pemimpin kita terdahulu. Nah, acuannya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Menurut saya bela negara di era sekarang ya, karena kita sekarang sudah tidak seperti dulu. Sekarang kita berada di era teknologi, sehingga bela negara sekarang itu lebih luas. Bagaimana luasnya ya, kita harus menghadapi tantangan dari segi non dunia maya, dan juga tentu saja yang paling rentan sekarang adalah dunia maya. Demikian bela negara di era sekarang yang harus kita perhatikan. Dalam konteks NKRI, ya harusnya kita punya keunggulan gitu ya dalam kita bersaing. Paling tidak kita tetap eksis lah di dalam kancah dunia terkait politik. Banyaknya percaya ya masyarakat itu seperti penyebaran hoaks di mana-mana. Dengan adanya media-media yang zaman sekarang itu sudah tinggi ya, maksudnya sudah canggih, seperti misalnya ada AI ya. AI itu kan banyak banget kita yang masyarakat, apalagi di kalangan anak-anak ataupun di pedalaman yang wah ini ternyata benar nih. Nah, hoax itu cepat sekali menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Jadi kita sekarang berada di era teknologi, sehingga di era sekarang sangat rentan terjadinya gangguan dari luar, terutama di dunia maya. Sehingga kita perlu membentengi diri, tentu tidak melupakan yang ada di dunia nyata, seperti kita harus tetap bersosial, tetap harus memiliki was-was dengan sekitar, dan juga kita harus memiliki kemampuan untuk menyaring dan juga untuk memilah mana yang benar dan mana yang salah, misalnya seperti hoax dan semacamnya. Tidak semua informasi itu kan selalu benar ya, pasti ada yang keliru atau yang disebut sekarang istilahnya hoax gitu kan. Nah ya kita selalu membiasakan dalam menerima informasi, terutama yang negatif ya. Kalau yang negatif ya selalu kita konfirmasi, apalagi yang sifatnya dampaknya itu ke arah negara, ke arah pemecah belah, itu harus konfirmasi berulang-ulang. Di setiap kecamatan ataupun desa mengadakan sosialisasi bahwa jangan terlalu percaya oleh media, sehingga kan itu akan meruntuhkan nasionalisme kita, karena hoax itu kan biasanya untuk menyebarkan virus-virus negatif di kalangan masyarakat sekitar. Jadi untuk menghadapi ancaman non-militer seperti hoax dan lain sebagainya, hal yang paling awal harus kita miliki adalah tentu saja kesadaran dari diri sendiri. Jadi jika diri kita sadar akan adanya bahaya,
kita bisa tahu, oh ini bahaya dan ini tidak. Jadi setelah kita mengetahui kesadaran tersebut, dari mana kita terus akan bertindak? Tentu saja kita memiliki kecintaan dulu terhadap negara ini, sehingga ketika nanti ada kita mengetahui bahwa ini hoax, oh kita harus ikut serta memilah dan menghindarkan hoax tersebut dari orang lain. Dalam pekerjaan, dengan kita melakukan pekerjaan dengan tanggung jawab, terus maksimal kemampuan kita gitu kan, dan kita selalu memberikan yang terbaik ya, itu adalah bela negara kan. Saya sendiri itu sebagai ASN, sehingga mengimplementasikan bela negara untuk kehidupan sehari-hari saya, misalnya tidak jauh-jauh. Misalnya kita di pekerjaan yang saya jalankan itu harus menjunjung tinggi dari nilai etika, moral, bekerja sama secara profesional antar teman, komunikasi yang baik, dan bertanggung jawab. Nah, selain itu pun loyalitas itu terhadap pemerintah atau di tempat kerja kita itu sangat dibutuhkan, apalagi komunikasi yang baik antar sesama itu untuk menjunjung tinggi, sehingga pekerjaan yang akan kita laksanakan itu menjadi sangat mudah, dan menjaga di kehidupan sosial ini kita menjadi damai, tidak ada saling bertentangan, sehingga kita harus sama-sama terus belajar untuk baik berkontribusi dan berkomunikasi yang baik antar sesama pegawai, baik dari yang senior maupun yang junior pun sama gitu, untuk memajukan Indonesia menjadi Indonesia yang lebih baik lagi, menjadi Indonesia emas. Dalam kehidupan sehari-hari tentu saja kita harus tidak bisa sendiri ya dalam bela negara. Oke, tentu saja diri kita sendiri tetap harus memiliki kemampuan untuk bela negara tadi kan, dari kesadaran, kecintaan, tapi juga kita harus mengajak orang lain untuk bersama-sama membela negara. Maksudnya bagaimana kita tetap harus keluar bersosial dengan orang lain, kita menyebarkan pengaruh kita bahwa kita sadar kita memiliki kecintaan dan kesadaran terhadap bela negara, dan juga bagaimana dengan keadaan sekitar kita mawas diri, mawas lingkungan, sehingga nanti kita bisa mengetahui, oh ini kita harus berturut serta dalam membela negara. Jangan sampai adanya ancaman tadi seperti militer dan militer mengancam kedaulatan negara kita. Terakhir Bang, pesan Abang untuk generasi muda agar semangat bela negara tetap hidup. Baik, pesan untuk generasi muda ya. Tentu saja generasi muda ini sangat rentan dengan gangguan dari luar, sehingga yang paling penting menurut saya ya menumbuhkan tadi kesadaran kecintaan melalui pendidikan tentu saja. Jadi jika kita bisa menumbuhkan kesadaran mereka, kecintaan mereka terhadap Indonesia, maka mereka dengan sendirinya akan ikut membela negara. Bagaimana kita tetap menjaga patriotisme kita kan. Kalangan anak-anak sampai dewasa pun, sampai kakek nenek pun itu harus sama-sama saling kita kembangkan untuk Indonesia agar menjadi maju, dikenal di persaingan global. Tentu saja sebagai kita generasi tua harus membuat generasi muda ini sadar dan cinta terhadap negara ya. Jadi bagaimana caranya? Tentu saja generasi muda adalah generasi yang rawan dan mungkin belum tahu, sehingga kita perlu memberikan pendidikan dan pengajaran agar meningkatkan kesadaran mereka terhadap kecintaan terhadap negara. Nah, tidak hanya pendidikan, tentu saja kita harus mempersiapkan pendidikan tersebut agar layak, terutama dari fasilitas dan juga dari pengajar, sehingga dengan metode belajar yang sesuai mereka akan tumbuh kesadarannya dan juga kecintaannya terhadap negara, sehingga jika nanti mereka menemukan tantangan atau ancaman, mereka dapat mengidentifikasi ini adalah ancaman dan saya harus bertindak sesuatu. Walaupun mereka belum bisa bertindak sesuatu, mereka bisa berbicara kepada yang lebih tua atau yang lebih mampu untuk tolong, ini ada ancaman, ini ada tantangan terhadap bela negara kita, sehingga kita semua dapat berperan dari yang muda hingga yang tua bersama-sama membela negara. Terima kasih. Dari berbagai pandangan yang telah kita dengarkan,
dapat disimpulkan bahwa masyarakat harus memiliki wawasan kebangsaan serta melakukan upaya-upaya bela negara untuk menjaga keutuhan NKRI. Tantangan yang kita hadapi memang beragam, tetapi dengan semangat, disiplin, dan tanggung jawab dari masyarakat dapat berperan aktif dalam mengupayakan ketahanan nasional. Mari kita jadikan wawasan kebangsaan dan upaya bela negara bukan hanya sekedar slogan, tetapi sebagai implementasi dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Salam energi!